Halo, ketemu lagi di channel kita di Sniper FX Community. Jadi kita udah ada 1 bulan ya tidak upload video. Kali ini kita akan bahas NFP. Jadi di NFP kali ini di bulan April, di mana terjadi pergerakan harga yang lumayan luar biasa di bulan Maret sebelumnya. Kalau kita lihat range harga untuk gold itu dia sampai 1000 pips lebih ya naik turun. Kalau kita lihat, kita turun ke time frame daily. Di sini di tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret ini di sini dia di harga pembukaan di harga 1909, low-nya di 1902 ya. Dan dia naik sampai di 2071 sekitar itu. Ini ada 1700 pip. Jadi ini efek daripada invasi Rusia ke Ukraina. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, saya infoin kepada kalian, kita dari Sniper FX tidak ada terima titip dana. Jadi apapun di luar sana yang mengatasnamakan kita itu jelas penipuan. Dan lagi kita ada kasih signal gratis di grup Telegram, dan ini bersifat satu arah. Kita khusus kasih share signal aja. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian bisa join dan harap gunakan lot sesuai dengan balance masing-masing. Dengan manajemen risiko disarankan dari kita itu maksimal 1% dari modal ya. Oke. Jadi kalau kalian tidak sesuai dengan analisa kalian, signal yang kita kasih, kalian bisa jadikan referensi. Oke. Linknya bisa kalian cek di deskripsi, dan blog rekomendasi kita ada di deskripsi juga gitu. Langsung aja kita masuk ke analisa kali ini. Ini di tanggal 1 April kita akan lihat ke time frame yang lebih kecil. Kalau dari daily ini masih jelas uptrend ya. Karena kalau kita lihat dari daily ini masih jelas uptrend. Walaupun dia ada fase sideways, di sini ada bisa dikatakan koreksi ya kalau kita lihat. Oke. Kita turun ke H4. Oke. Di H4 kita lihat pergerakan gold ini dia ada membentuk pola head and shoulders di sini, dengan catatan ini bisa di break. Tapi kalau kita lihat ada ekor candle di sini, ini ada manipulasi harga, terjadi 2 kali false break ya di sini. Di tanggal 16 Maret, tanggal 17 sorry, dia mencapai harga 1895 ya, dan kembali naik lagi. Di sini dikatakan false break ya. Jadi ketika dia break daripada area support sebelumnya, rupanya dia memantul kembali. Begitu juga dengan di tanggal 29 Maret ya, dan 30 Maret dia berhasil nge-break sampai 1892, dia kembali naik lagi. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di H1 apa yang akan terjadi nanti malam. Untuk NFP nanti malam rekan-rekan sekalian bisa cek di jam 8.30 ya. 8.30. Kalau kita lihat di H1, ini masih dalam fase bullish ya. Jadi kita lihat di sini dalam fase bullish, dan ada kemungkinan dia akan mencoba retest di area support 1931 untuk lanjut naik. Kalau kita lihat di sini, rekan lihat. Tapi kalau kita coba cek ke NFP di di jam 7.30 ternyata ya, jam 7.30 ini ada average hourly, ini pendapatan per jamnya ya. Jadi ini tidak begitu signifikan. Kita lihat data daripada ketenaga kerjaan di luar sektor pertanian ya, NFP. Di sini forecastnya para analis memberikan 492 yang akan dapat tenaga kerja.
Tapi di data sebelumnya dia di 678. Kalau kita lihat di bulan Maret dia ada peningkatan lebih daripada perkiraan para analis. Februari juga demikian. Lantas kalau kita lihat juga untuk rating pengangguran, jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman yang pakai analisa fundamental kali ini bisa diperhatikan kalau hasilnya rilis nanti di jam 7.30 dia terjadi hasilnya mix ya. Contohnya rating pengangguran ini terjadi peningkatan ya, rating pengangguran terjadi peningkatan. Jadi di sini 3,7. Jadi rating penganggurannya bisa dikatakan 3,6 seperti itu ya. Dan tenaga kerjanya juga meningkat ya. Jadi kalau dia pengangguran meningkat, tenaga kerja yang meningkat ini bisa jadi gejolak harga seperti itu. Jadi kalau misalnya rating penganggurannya menurun seperti itu, di sini forecastnya 3,7 dan ternyata yang terjadi ialah di 3,8. Itu kan dia terjadi penurunan ya, seperti itu. Jadi rating penganggurannya di 3,8 dan tenaga kerjanya terjadi peningkatan di bisa dikatakan di 500.000 lah, seperti itu. Ini gold akan turun, jadi USD akan naik seperti itu. Jadi kalau misalnya rating penganggurannya meningkat dan tenaga kerjanya berkurang, rating pengangguran 3,6 dikatakan misalnya, dan tenaga kerjanya ini dikatakan di 400.000, ini gold akan terbang. Jadi itu sesuai dengan hasil daripada rilis data. Tapi kita coba cek di H1 ini ada potensi dari rising wedge ya, rising wedge. Tapi kita akan bisa tunggu di harga itu bagaimana yang akan terjadi. Jadi skenarionya dia bisa seperti ini, lalu dia sini dan kembali turun ya, seperti itu. Jadi kenapa ini analisa kita dia bisa tidak ada retest, ini kita anggap untuk NFP saja. Jadi di sini kita bisa ambil yang terdekat saja di 19.18. Jadi untuk range harga gold ini lumayan tinggi ya. Jadi di 19.48 sampai 19.18 ini perkiraan kita bisa sampai 300 pip untuk di bulan April ini. Kalau kita lihat untuk DXY ini indeks dolar, apa yang akan terjadi di indeks dolar? Di sini kita lihat dia ada pola triple bottom ya, triple bottom di sini kalau rekan-rekan bisa lihat. Ini ada triple bottom 1 2 3 dan dia break, dia retest dan lanjut terbang. Jadi kalau kita lihat juga di sini dia sudah break daripada resisten daripada trend line. Ini untuk DXY indeks dolar, dan skenarionya ini kita lihat ada potensi rising wedge juga ya. Sini ada potensi rising wedge. Jadi kalau kita lihat juga di sini dia ada tertahan ya, tertahan. Oke, jadi ini skenarionya dia bakal turun. Oke, kita lihat dia bakal turun, sedikit naik dan lanjut turun. Oke. Jadi untuk DXY ini bisa kalian ambil juga untuk pair Euro USD, Aussie USD dan GBP USD ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini kalau kalian menjadi pengguna teknikal, kalian bisa cek di teknikal saja. Kalau kalian pengguna daripada fundamental, kalian bisa tunggu untuk rilis data ini. Oke. Itu aja analisa kita kali ini. Semoga bisa membantu untuk rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.